Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Saufi, Magister Pendidikan, sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar, dan teman-temanku sekalian. Sebelum memasuki ke pemaparan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari saya sendiri, Maulida Azahra sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua ada Mega Yana sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Wilda sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang keempat ada Hasimah sebagai pemateri yang keempat. Judul dari presentasi kami saat ini adalah bagaimana mencari pertanyaan dalam sebuah penelitian. Baiklah, kita langsung saja ke uraian materi yang pertama. Di sini dapat kita lihat, kita ketahui bahwa ada salah satu persoalan mendasar yang menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian, yaitu adalah sebuah pertanyaan dalam rumusan masalahnya. Sebab salah satu yang menentukan bobot dan kualitas dalam penelitian adalah bagaimana pertanyaan yang akan kita ajukan nanti. Betapapun menariknya sebuah tema ataupun topik yang akan diteliti nanti, tetapi jika pertanyaannya tidak dirumuskan dengan baik, maka penelitian tersebut akan terasa kurang dan mungkin tidak menarik untuk dibahas ya. Jadi pada hakikatnya pertanyaan dalam sebuah penelitian itu bisa kita rumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi dalam sebuah penelitian tersebut. Misalnya diantaranya itu yang pertama bisa kita lihat apa yang seharusnya terjadi atau perspektifnya di dalam sebuah penelitian tersebut, dan yang sebenarnya terjadi atau deskriptifnya di dalam sebuah penelitian tersebut. Dan yang kedua, apa yang diperlukan, what is needed, dan apa yang tersedia, what is available. Dan yang ketiga itu ada apa yang diterapkan atau what is expected, dan apa yang akan dicapai atau what is achieved. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala sosial tertentu. Berdasarkan kajian referensi buku-buku metodologi penelitian, setidaknya terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. 2. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi. 3. Memenuhi persyaratan orisinalitas diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu atau state of the art. Yang keempat, perkembangan atau pergeseran apa yang sedang berlangsung pada waktu peristiwa terjadi. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan, tetapi jawabannya belum diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi dan kemampuan peneliti. Untuk mencapai maksud di atas, perlu melakukan pertanyaan reflektif sebagai pemandu. Menurut Rako 2010 halaman 98-99, ada beberapa pertanyaan awal untuk dijawab sebagai berikut. Setidaknya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu, mengapa masalah tersebut penting untuk diangkat? Yang kedua, bagaimana kondisi sosial di sekitar peristiwa, fakta, atau gejala yang akan diteliti. Yang ketiga,
proses apa yang sebenarnya terjadi di sekitar peristiwa tersebut. Dan yang keempat, perkembangan atau pergeseran apa yang sedang berlangsung pada peristiwa terjadi. Baik, saya lanjutkan. Dilihat dari jenis pertanyaannya, para ahli metodologi penelitian seperti Marhaj dan Rosman dari 2006 dan Cresworth 2007 setidaknya membagi 3 pertanyaan, yaitu 1. Deskripsi atau yakni mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya menggunakan kata tanya, yaitu apa. Contoh, apa saja strategi yang dipakai kepada kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. 2. Pertanyaan eksploritasu untuk mengetahui identitas dan kejadian secara luas dan mendalam sehingga menggunakan kata bagaimana. Contoh, bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan atau digunakan oleh guru untuk mengembangkan kualitas siswa dan menyerap pengetahuan. 3. Pertanyaan eksplanatif menjabarkan alur cerita fenomena yang berhubungan dengan penelitian. Contoh, bagaimana dampak metode pembelajaran ceramah pada hasil pembelajaran siswa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, sumbangan saja. Sekian dari presentasi kami. Maaf kalau belum sempurna, karena sempurna adalah judul dari Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.